sadis dan bukan manusia, sadis dan tidak beradab budaya. Bangsa Indonesia. Sadis. Mereka sungguh sadis. Mereka bukan lagi sebagai manusia. Kalau melihat dari rekonstruksi kemarin 2 Agustus 2023, hanya itu yang bisa katakan sadis. Binatang berbentuk manusia, dimana boleh dikata setan juga kalah sekarang sama manusia. Tapi anehnya masih saja juga dibela. Tapi apa yang mau dikata lagi ya, kalau memang kinerja kepolisian sendiri nggak bisa diharapkan. Contoh kayak kasus ini bukan inisiatif dari institusi kepolisian, tapi dari pengacara. Berdasarkan rekonstruksi kemarin, Abah melihat, mengamati, dan berpikir bahwa di zaman ini manusia yang menjadi binatang nampak terlihat di daerah kecil yang namanya Subang, di mana kerjaannya malaikat maut sudah digantikan oleh mereka. Jadi kayak tersisih juga malaikat maut nih. Tapi yang perlu dipahami, apa yang kita lihat kemarin sudah sadis. Manusia sudah jadi binatang, pekerjaan malaikat maut sudah mereka gantikan. Ada lagi yang lebih sadis. Dia yang boleh disebut rajanya binatang. Bahkan atasannya malaikat maut. Siapa itu? Mereka itu adalah orang-orang yang selama ini menutupi kasusnya, membantu mereka aman tersembunyi selama lebih 2 tahun. Tapi karena Allah menggerakkan hati yang namanya tetap manusia, akhirnya kasus ini terkuak. Tapi yang menggemaskan sudah terkuak juga, masih seperti jalan di tempat. Jadi seperti yang telah Abah katakan di video-video Abah lalu, ada backing yang jauh lebih jahat daripada mereka yang kita saksikan kemarin. Yang kita saksikan kemarin saja sudah pantas dihukum mati. Nah, yang di belakang layarnya ini yang membantu mereka selama ini, yang boleh dibilang dalang lah atau mastermind lah, itu harus didapat. Kalau perlu bukan lagi memakai hukuman yang namanya hukuman negara, tapi hukum jalanan. Karena mereka jauh lebih sulit untuk ditemukan. Dan mereka adalah juga orang yang lebih banyak uangnya.
mereka lebih lihai lagi. Makanya mereka disebut dalang atau mastermind. Orang ini jauh lebih sadis, lebih binatang, dan lebih dari malaikat maut. Inilah PR yang perlu dikerjakan oleh institusi Polri dan juga para polisi baik. Mereka dinyahkan dari NKRI. Mereka lah yang disebut sampah dan binatang yang tidak pantas juga masuk sebagai dalam jajaran. Kalau memang mereka orang kaya, terkenal sebagai pejabatnya kah, anggota DPR-nya kah. Jelas ada sistem yang merusak selama ini dipertahankan dan dibiarkan. Mereka lah yang harus dicari juga. Jadi selain daripada Yosep dan juga Danu, nah mastermind mereka inilah yang di belakang layar inilah juga perlu dicari. Jadi istilahnya ada mastermind 1, 2, 3, 4 dan puncaknya. Mudah sebetulnya mendapatkan mereka tuh mudah. Jadi mungkin Abah cuma katakan kalau memang tim ini juga nggak sanggup, serahkanlah sama orang-orang yang sebetulnya sudah sangat memahami. Di beberapa video Abah lalu bahkan Abah udah katakan, jadi mungkin Abah juga di video ini berbahasa dengan campur aduk perasaan. Kalau saja ada yang namanya Petrus lagi dan diperbolehkan Petrus itu ada lagi, tidak ada lagi binatang-binatang seperti itu muncul di NKRI. Karena mereka sampah. Dan mereka tidak perlu mendapat namanya HAM. HAM inilah yang merusak di Indonesia. Karena contoh negara yang mendirikan HAM saja negara rusak. Ibarat buah itu di luarnya bagus, dalamnya busuk. Itu yang ditiru sistemnya. Jadi intinya memang dari video ini, kembali lagi ke judul, ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan tentang yang namanya sepupu. Betulkah ada sepupunya ini? Karena Abah pernah mendengar di awal-awal video itu, Ramdhanu melihat sepupunya. Ketika Ramdhanu itu keluar untuk beli nasi goreng, dan itu perlu jawaban. Terima kasih. Abah akhiri dulu di video Abah ini. Sampai berjumpa kembali di video Abah berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para sahabat mensupport channel ini. Subscribe, like, share. Terima kasih.